إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kita semua berharap Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Kita semua berharap Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Kita semua berharap Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, menyayangi kita. Namun tentu kecintaan Allah yang kita harapkan, keridaan Allah yang kita harapkan tidak akan kita raih dengan berpangku tangan. Tentu harus ada usaha-usaha yang kita lakukan supaya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dan menyayangi kita. Apabila kita melakukan, mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala senangi, cintai, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Al jazaa'u min jinsil amal. Tatkala kita melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala senangi, maka Allah Subhanahu wa taala akan senang kepada kita. Dan saya yakin semua kita berharap Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, dalam Al-Qur'an dan al-hadis banyak sekali ayat-ayat atau sabda Rasulullah SAW yang memberitahu kita tentang hal-hal yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kesempatan kali ini kita akan sebutkan sebagian kecilnya aja sebagai pengingat, sebagai motivasi untuk kita terus mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala senangi, sehingga tatkala kita mengerjakannya Allah Subhanahu wa taala akan senang dan cinta kepada kita. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, secara umum tatkala seorang hamba ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka harus dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun seorang mengaku ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata dia tidak mengikuti Rasulullah, maka tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala cinta kepada dia. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, apabila kalian cinta kepada Allah, ittabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah. Kalau kalian ikuti aku, maka Allah akan mencintai kalian. Inilah dia gerbang cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Harus dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada amalan-amalan yang terperinci yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebutkan berkaitan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan berbuat baiklah karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan Rasulullah telah menegaskan, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu, entah kepada manusia, entah kepada hewan dan yang lainnya. Maka tatkala kita berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik kepada hewan,
bahkan berbuat baik kepada tanaman, maka ini akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, di antara ibadah yang mendatangkan kecintaan Allah, sebagaimana Allah sebutkan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat kepada Allah dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Terjatuh ke dalam kesalahan itulah hal yang biasa bagi manusia, karena memang semua manusia akan pasti terjatuh dalam kesalahan. Namun kesalahan tersebut bisa menyebabkan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Tatkala dia mau kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang kita terjatuh ke dalamnya akan mendatangkan kecintaan Allah tatkala kita mau kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam banyak hadis Rasulullah SAW sebutkan tentang amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya salat, berbakti kepada orang tua, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pertanyaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wardah, tatkala beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu ala waktiha, mengerjakan salat pada waktunya. Maka muslimin rahimanillah, tatkala Anda ingin Allah Subhanahu wa taala mencintai Anda, perhatikanlah salat. Seseorang tatkala dia memperhatikan salat, menjaga waktunya, menjaga rukun-rukunnya, menjaga sunnah-sunnahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Semakin Anda berbakti kepada orang tua, semakin baik hubungan Anda dengan orang tua Anda, maka semakin Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada Anda. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan jiwa maupun harta. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, di antara ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berzikir. Sebagaimana tatkala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ardah, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW dengan pertanyaan yang sama seperti Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Pertanyaannya sama seperti pertanyaan Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Rasulullah SAW? Antamuta, tatkala engkau mati, walisanuka ratbun min zikrillah, lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu ardah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ila Allah arba'. Ada 4 ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, berzikir dan mengucapkan la ilaha illallah. Wallahu akbar, wa subhanallah, walhamdulillah. Wa la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Dan tidak mengapa engkau mulai dari kalimat apa saja. Yang penting berzikir dengan 4 ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka ucapan ini akan membawa kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan, kalimatani habibatani ila Rahman. Ada 2 kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Khafifatani fil lisan, dia gampang diucapkan. Sakilatani fil mizan, dia berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim,
berzikir mengucapkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim merupakan di antara ucapan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir, kita tidak akan bisa melakukan apa atau semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita yakin dan tidak ada di antara kita yang berani mentazkiyah dirinya bahwasanya saya sudah bisa mengerjakan seluruh yang diperintahkan oleh Rasulullah. Pasti akan ada hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan. Namun Rasulullah SAW menyebutkan amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit namun terus kita kerjakan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha warḍah, tatkala beliau mengatakan su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul a'mali ahabbu ila Allah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Qala adwamuha wa in qalla. Rasulullah SAW mengatakan amalan yang senantiasa dikerjakan walaupun dia sedikit. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah tadi beberapa amalan yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan supaya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Karena itulah harapan kita dari hidup ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba al-amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba al-amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba al-amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.